mungkin kasus yang dulu saya di PSS, yang lainnya ngambil dari liga ini, saya justru ngambil dari Liga 3. Iya, betul. Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan, tapi nyatanya dalam perjalanan Iya, juga iya. bisa menunjukkan Iya. gitu. Jadi buat saya bukan masalah dia pengalaman atau enggak, yang penting tipikalnya Iya. yang saya butuhkan. Gitu. Itu saya sempat debat loh, coach. Apa itu? Serius, yang soal itu tadi. Saya sempat bukan debat sih, sempat diskusi tapi rodo ayal-ayalan. Panas gitu ya. Rodo, bukan panas, ayal-ayalan Ayal-ayalan, tapi oke. yo asik-asik. Ya, karena kita supporter yang asik. Ya, ya, ya. Soal coach Seto ngambil pemain dari Liga 3. Oh, Iya, kenapa Wah, malah iki ngambilnya coach Seto iki nganu iki. gambling banget gitu ya? Saking rawis nganune wis putus asa wis Oke. desperate iki jipuk pemain iki sesuai lah dijipuk daripada nganu jipuk pemain kaya ming rung karuan iki maine apa regane larang ini segala macam. Tapi terus main Liga 3 tapi kayak setelah main dia Kayak dikasih Subasa ya? enggak pertama cadangan Ya. dikasih kesempatan dikit-dikit kasih Ya. sering starter tapi mainnya memang Ciamik. Ya artinya Pemain memang hampir sama seperti gambaran tadi, ada karena kita sudah nyari-nyari nggak dapat Nah, Ya. keputusan terakhir saya sama teman-teman udah dari Liga 3 tapi kita lihat dulu kan Ya. gitu. Kalau biasanya dari Liga 1 ini langsung masuk, tapi saya mau Liga 3 seleksi. saya mau lihat cara bermainnya. Saya hanya lihat sekali latihan sudah langsung saya Langsung tulis. ambil ya. Waktu itu berapa yang diambil pemain Liga 3? 3. 3 orang langsung ya? Tiga Satu tim orang. semua ya. Ya ini Satu saya tim ya? kalau dua orang satu tim ya. 2 orang satu tim, satunya dari waktu itu Asia mesti Afrika. owner juga deg-degan juga. Ini Seto beneran gak Wah, gitu ya? Bener Bukan kan? deg-degan malah seneng wong biayanya Oh. murah. Ya murah akhirnya mainnya Iya, bagus ya. iya, Wah, itu oke dia. oke ya. Nah, masih lanjut soal itu. Ini juga ada pertanyaan itu tadi, tapi sekalian tak tanyain saya juga mau nanya. Apa itu? Gimana sih kok iso kelayapan itu pemain dari sana. Maksudnya rekomnya, mantaunya gimana dibantu dengan teman-teman atau gimana coach itu dapatnya? Kalau misalkan dapat ya entah itu dari Liga 3 atau dari Liga 2 juga atau dari Liga 1, tapi kadang selama ini nggak kedengeran diambil, ternyata bagus. Itu gimana bisa dapat sosoknya? Yang pasti ada feel ya. Feel maksudnya mungkin kasusnya si pemain asing. Waktu saya di Sleman mungkin saya hanya lihat di YouTube. Di video agen kirim, oke saya lihat, oh ini tipikal saya kan gitu. Artinya hanya seperti itu. Mungkin juga di Liga 3 yang kemarin mungkin ada referensi dari teman, oh ini bagus ini. Tapi saya butuh lihat kan gitu. Jadi ada beberapa referensi yang dari teman-teman, pelatih, mungkin juga ada asisten yang lihat secara langsung. Tapi pada dasarnya yaitu tadi, pemain yang saya butuhkan yang sesuai dengan karakter yang saya inginkan kan gitu. Jadi masukan-masukan dari beberapa teman, dari beberapa pelatih belum tentu membuat saya juga klik kan gitu. Tetap saya harus lihat kan gitu. Nah, tadi coach kan sudah ngomong berapa kali pemain sesuai yang saya inginkan, karakter saya. Tipikalnya yang saya kebutuhan. Memang kebutuhannya coach Seto itu seperti apa pemain? Beda nggak dari klub satu ke klub lain? Pasti beda lah, artinya begini. Mungkin tipikal-tipikal yang saya butuhkan di setiap posisi berbeda kan gitu. Tapi pada dasarnya jalan cerdas. Kan gitu. Yang kedua dia punya kemauan misalnya kan seperti itu. Ya artinya di sana mungkin pemain di gelandang, pemain di sayap pasti beda-beda apa yang saya butuhkan kan gitu. Jadi ini karakter-karakter itu yang kita cari kan gitu. Mungkin di sayap saya suka yang lebih cepat kerjanya, ngotot kan gitu. Di gelandang misalnya mungkin lebih banyak dengan otaknya, seperti itu sih kan gitu. Nah, coach kita boleh bocorin sedikit nggak nih Bung Sigit ini? Kalau untuk formasi sekarang masih butuh sosok yang seperti apa di PSI? Ini isu-isu yang mungkin yang bisa saya butuhkan membangkitkan. Kitman kalau mau. Maulah saya lah. atau gini aja, Bung Yuda, atau gini aja. Ini kita berandai-andai. Berandai-andai ya coach ya. Ini dolanan sama cah cilik-cilik coach Seto nih. Seumpama saya dan Bung Yuda ini adalah investor gitu ya. Investor saya beli klub gitu. Amin Bung Sigit. Saya ambil coach Seto sebagai pelatih. Coach Seto, starting 11 yang coach Seto inginkan
untuk pemain yang ada saat ini dari striker siapa coach? Nah, Nggak apa-apa. Aduh, Bebas ini dari luar kita. apa? luar Luar apa ya? lokal Enggak, Bung Sigit? lokal, Oh, lokal. lokal. Wah ini. Aduh. Lokal. Kalau lokal striker itu lokal susah sekali sekarang kan gitu. Oh, memang Artinya memang karena Ya. Ya. Proses ya kompetisi lah. Kalau Ya, menurut saya ya. nggak bisa Ya. menyalahkan kompetisi Ya, ya. karena adanya pemain asing yang masuk. Ya. Ya kalau pemain asing pelatih pasti milihnya poros, artinya striker, gelandang, fullback kan gitu. Oh, oke. Artinya akhirnya perkembangannya strikernya susah. Ya. Ya kalau Atau begini coach, maaf. gimana? Karena kami investor kaya, Hmm. kita berandai-andai kita adalah beli klub Liga 1. Boleh pakai pemain asing artinya. Aduh. Monggo coach, siapa? Dari striker. Ini kaya sekali coach soalnya coach. Jadi berubah-ubah. Ya, saya itu medem kok ini baru ngombe. Kalau striker tipikal saya sebenarnya banyak sih. Saya Ya. Dua apa coach, ya? siapa coach? Hmm? Dua. Dengan formasi coach itu satu ya. Biasanya disokong dua ya. Satu disokong dua ya. Siapa? Kira-kira siapa dengan formasinya coach itu? Striker sebenarnya tipikal saya seperti Aguero sebenarnya. Aguero. Striker, ya. Oh. Gini maksud saya coach. Apa itu? Maaf. Dikejar Saya juga terus. kurang jelas Bung tadi. Sigit. Katanya striker ada asing. Iya, maksudnya luarnya itu yang bermain di Liga Indonesia. Oh. Pemain alah. asing gitu. Pemain asing. Kalau saya lebih suka lokal sih. Lebih suka lokal. sebenarnya. Lebih suka Aha. lokal. Saya lebih suka tipikal kalau dulu Kurniawan. Kurniawan, si kurus ya. Kurus ya. Wah, Kurus. ini luar Artinya biasa. dia cerdas, dia Ya, ya, ini. Tipikalnya seperti itu. Ya. Ya. Kalau sekarang mungkin lebih ke efek judo. Oh, Dia ya. punya greget, Mantan punya anak ini, buah. mantan anak Oh, buah oke. kan gitu. Tapi Jadi itu apik seperti tenan ya pas di Kalteng itu. Wah, mainnya iya, Itu- nggak ngerti. Efek judo namanya. Bukan. namanya Kus Heda. Oh, Kus Coach Heda Yudo. Oke, Judo ya. Kan gitu. striker. Striker Aha. oke. Mungkin Hari Nur juga bisa Hmm. jadi PSIS. PSIS Ya, kan oke. gitu. Kalau di gelandang kalau dulu saya lebih suka Fahri Husaini, tipikal seperti itu. Ansari Lubis, Ya. Oh, Ansari kan Lubis. Wah, seperti itu. Wah, Wah, kan ya. gitu. Tipikal-tipikalnya seperti itu. Jadi Kalau sekarang siapa pengganti mereka tuh? mungkin Ivan Dimas bisa. Evan Dimas. Oh Ya, iya, Ivan Ivan Dimas Dimas bisa ya. kan gitu. Dan beberapa memang punya karakter yang cerdas di situ sih, kan gitu. Tapi masa saya nyebutkan juga nanti bisa jadi satu tim kita mah. Kan gitu nggak enak juga. Ya udah sekarang backnya. Backnya siapa coach? Kalau back, center back mungkin siapa ya? Banyak sih sebenarnya center back. Ya, yang paling diinginkan gitu lah. Kira-kira. Sebenarnya center back tipikal yang saya inginkan itu kuat dan ya cerdas apa membaca permainannya kan gitu. Kalau yang saya lihat sekarang siapa ya? Ya kayak mungkin Maman bisa. Kan. Maman Nur Maman Zaman. Abdurrahman. Oh, Maman Abdurrahman. Maman Nur Ada Zaman. beberapa juga yang senior juga sih. Siapa? Mungkin Leo Bali. Oh, Leonardo Pamahu. Seperti itu artinya. Saya kira Leo gambar- Soputan dulu. Oh. Zaman dulu kan ada Persita. Enggak. Ya artinya apa namanya? Tipikal-tipikal yang saya pilih berbeda-beda di masing-masing posisi. Oke. Kan gitu. Oke, ini masih nyambung lagi Bung Sigit, ada pertanyaan dari netizen ini Bung Seto. Coach Mas, Seto. Ini masih banyak. ada Apa itu? kalau nih kan kemarin sempat muncul isu nama Coach Seto ya di kancah nasional gitu kan. Nah, formasi yang ideal ini di U19 gitu. Hafal nggak Coach? Hafal ya? Lumayan hafal ya? yang 11 sekarang sih nggak begitu hafal Oke. ya karena pembentukan baru ya. Jadi saya Oke. hanya saya tidak pernah mengikuti siapa sih ini siapa ini. Saya lebih banyak melihat bagaimana sih cara bermainnya. kan gitu. Ah, oke. Saya Kalau yang belajarnya- sekarang ini yang kemarin ke kalau Kroasia STY itu. ini artinya saya lebih banyak bagaimana sih mereka bermain gitu. Oke. Jadi saya tidak melihat per individu, oh Ya, ini ya. bagus ini enggak. Ya, ya. Tapi bagaimana sih mereka bermain. Oke. Itu sih sebenarnya Mas. Oke. Jadi bukan masalah pemainnya siapa karena di U19 ini ya ada beberapa yang selalu bermain seperti Witan, ya, tapi ya, ada ya. beberapa pergantian. Tapi dengan pergantian-pergantian cara bermainnya sama enggak sih? Formasinya sama enggak sih kan? Itu sih saya karena saya sekarang pelatih yang saya lihat itu. Ya, kalau menurut Coach Seto dengan perjalanan mereka yang sudah ke
luar negeri kan sampai sekarang ya. Itu masa depan U19 ini kira-kira gimana coach ini coach? Kalau saya menilai terlalu dini juga Mas, karena baru proses kayak gitu. Cuman dengan mereka belajar dari STY yang punya kualitas, itu saya pikir kalau mereka serius punya potensi besar kan gitu. Mereka pasti akan berkembang kalau mereka berlatihnya juga serius, bisa menyerap ilmunya STY juga dengan serius, saya pikir bisa. Oke, artinya ini harapan Garuda Muda juga terbuka lebar ya. Saya secara pribadi mendoakan tim ini berprestasi. Oke. Bung Sigit silakan. Coach, ini sekarang kita ngomongin yang kekinian ya. Coach Seto kan intens ngelatih PSIM untuk persiapan Liga 2. Walaupun akhirnya ikut tertunda juga. Tertunda. Sampai kapan itu kira-kira? Sebulan. Ngikut ini ya, pertengahan betul. Kemungkinan. Kalau kemarin kan Liga 1 tanggal 1 ini, Liga 2 tanggal 17.